Halo, jumpa lagi bersama saya kembali Bang Parwi, masih bersama di channel saya. Oke, terima kasih untuk semuanya, rekan-rekan semuanya yang sudah like dan juga subscribe. Semuanya saya ucapkan banyak terima kasih. Tak lupa saya ucapkan untuk rekan-rekan semuanya, assalamualaikum untuk rekan-rekan semuanya, dan salam sejahtera, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Oke, kali ini kita akan kembali untuk membahas tentang timnas Indonesia yang akan bertanding untuk melawan Australia di hari Kamis mendatang ya, pukul 4 sore tentunya ini. Dan mereka juga sudah kumpul, semuanya sudah kumpul, semua pemain sudah kumpul, sekitar ada 29 pemain ini sudah kumpul, dan juga disertai oleh kru dari Patrick Kluivert, yaitu ada tim kepelatihan Patrick Kluivert. Totalnya ada 10 orang untuk dari tim Kluivert, belum dari Indonesia. Nah, juga belum termasuk tim ofisialnya. Nah, seperti itu. Dan oke, kita akan membahas tentang timnas kembali. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya, jika berkenan, bolehlah untuk like dan juga subscribe channel Bang Parwi ini agar saya lebih lagi untuk membuat konten dan menyajikan informasi terkini tentang timnas Indonesia tentunya. Dan terima kasih saya ucapkan untuk rekan-rekan semuanya yang sudah like dan juga subscribe. Oke, kali ini kita memang mereka baru datang ya, baru datang dan baru berkumpul. Mereka sudah langsung mengadakan yang namanya latihan, tapi memang latihan ringan ya. Saat baru datang mau melakukan latihan ringan seperti James dan juga yang lain, ini juga mengadakan latihan ringan fitness di tempat hotel tersebut di Sydney tentunya di situ. Dan sehabis itu kemudian ini juga melakukan juga fisik ya, melakukan fisik juga dipaksa juga untuk memberikan takaran cukup langsung, takaran yang cukup keras, termasuk juga di sini juga mengelitari Sydney, yaitu dengan lari ya, dengan lari-lari bersama untuk mengitari di Sydney. Kemudian untuk pemanasan timnas Indonesia agar tidak kaget dan juga tidak kaku tentunya, karena memang di dalam perjalanan tentunya ini memang mereka juga kan memang tidak bisa gerak lah, bisa katakan seperti itu ya, paling ya agak capek dan juga mungkin otot-otot akan kaku. Dan ini juga akan sangat baik untuk melakukan stretching dan lain sebagainya ya. Di stretching dan serta fitness ini akan mengembalikan kebugaran mereka demi untuk meroleh poin dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Indonesia dan juga Australia ini. Dan kemudian juga di sini juga tidak hanya itu, juga menjadi ajang juga reuninan bersama tim-tim yang lain, reuninan bersama tim-tim rekan-rekan yang lain, dan juga teman baru, memperoleh reuni sekaligus memperoleh teman baru dari timnas Indonesia yang lain seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, juga Sen Patinama, Jordi Amat, dan banyak lagi yang lainnya juga. Ini juga bisa reunian, sudah lama tidak ketemu, dan ini kembali berkumpul lagi, berketemu lagi, dan bisa bercandaria lagi. Dan juga sekaligus tidak hanya bercandaria, tapi juga memang untuk mempersiapkan laga berikutnya ini agar lebih mantap untuk mencuri poin Australia. Dan untuk memang mereka bercanda pria ini sangat perlu agar di sini memang agar chemistry, agar kekeluargaan itu ada, kepersahabatan itu ada, agar rekat dengan rekatnya persahabatan juga kita bercanda ria, dan juga tidak ada masalah dengan satu dan yang lain, tidak ada punya permasalahan satu sama yang lain. Ini juga akan menambah motivasi dan akan menambah kekompakan saat di tengah lapangan. Nah, seperti itu ya. Dan juga ini juga ajang reuni juga tentang bersama Patrick Kluivert serta juga Pelupessy ya, Joey Pelupessy, karena memang Joey Pelupessy ini adalah memang sudah berapa tahun, 10 tahunan ya, 10 tahun kalau tidak 10 tahun, 10 tahunan lebih, 10 tahunan lebih tidak bertemu Patrick Kluivert. Karena apa? Di sini Patrick Kluivert ini adalah ternyata memang Patrick Kluivert adalah mantan dari pelatihnya dari Pelupessy, karena Pelupessy ini adalah salah satu seorang anak buah ataupun anak didik Patrick Kluivert untuk Joey Pelupessy ini ya.
Dan memang di sini memang dengan keakraban kita juga sudah melihat keakraban para pemain timnas Indonesia ini sangat terjalin dengan baik ya, maupun ya juga ini juga ajang juga untuk mendapatkan teman baru seperti di kedua ke beberapa pemain juga, karena memang Justin Hubner, Sain Patinama, Sandy Wells ini juga memang ada yang belum kenal dengan Pelupesi dan juga Emil Audero ya, serta juga Dion James serta Ole Romeni. Nah ini mereka mempunyai kerabat baru, saudara baru, bahkan juga sahabat, saudara, dan satu negara tentunya. Di sini itu dari semua klub semuanya, dan ini dengan keharmonisan agar dia selalu terjaga di saat di lapangan. Dan nanti kita memang dalam permainan ini memang kita dituntut memang harus mencari poin, paling tidak imbang, atau apalagi kalau menang itu adalah sebuah bonus. Nah, tapi di sini memang kita memang tidak boleh underestimate ya, dan juga tidak boleh terlalu percaya diri bahwa tetaplah jadi kita sebagai jadi underdog saja, tidak masalah ya. Karena memang kenapa saya ini timnas Indonesia walaupun memang kedatangan bintang-bintang baru juga yang Blue Level juga cukup menjanjikan, cukup bagus pemainnya, tapi di sini saya bilang masih underdog karena di sini juga memang ini belum klop, karena memang pertemuan baru singkat saja dan memang belum mengenal satu dan yang lain, apalagi dengan Ole Romeni, Joey Pelupesi ya, juga Dion James serta Emil Audero ini juga belum mengenal satu sama lain, dan juga pelatih juga baru yang belum mengenal karakter setiap masing-masing ini pemain. Jadi ini sebenarnya masih riskan ya. Saya juga masih deg-degan. Optimis boleh, tapi memang jangan terlalu under optimis seperti itu. Memang karena memang juga di sini untuk timnas Australia juga memang tentunya juga akan mengincar kemenangan untuk timnas Indonesia, apalagi di kandangnya sendiri. Dia juga tidak mau dipermalukan ataupun dikalahkan oleh timnas Indonesia, dan apalagi bertanding di kandangnya sendiri akan bermain imbang, itu dia juga tidak akan mau, karena juga untuk Australia juga tidak akan mau untuk mengalami situasi yang sama seperti yang di Jakarta kemarin ya, kita bermain imbang, seperti tentunya dia akan tidak mau untuk bermain imbang lagi. Bahkan ini juga memang sudah dinyatakan oleh PET dari Australia bahwa kita di sini tuan rumah tidak mau bermain imbang, tapi untuk memperoleh kemenangan di kandang sendiri. Nah, seperti itu adalah ambisi dari Australia. Tentunya di sini sah-sah saja untuk ambisi kedua belasan itu, maupun Australia maupun Indonesia itu memang punya ambisi, memang sah-sah saja, karena memang untuk kedua kesebelasan ini memang mencari menang, dan itu memang tidak masalah kalau memang berambisi. Memang kita sama-sama berambisi, karena ini bisa dibilang untuk pertarungan kali ini sangat sengit dan juga menaruh harga diri negara juga, dan juga ini hidup dan mati untuk masuk ke Piala Dunia tentunya. Kalau memang Australia hari ini kalah, tanggal 20 itu kalah juga, ini akan berat lagi untuk menyongsong pertandingan berikutnya, karena ya pertandingan berikutnya ia akan bermain dengan Arab Saudi ya, ia akan bertemu dengan Arab Saudi, dan kemudian ia juga akan bertemu dengan Jepang. Ini juga tentunya sangat-sangat berat untuk Arab Saudi dan Jepang. Perkiraan untuk prediksi saya untuk bermain bersama Arab Saudi ini, perkiraan saya itu imbang, serta untuk melawan Jepang ini perkiraan saya, prediksi saya ini Australia akan kalah untuk melawan Jepang. Dan untuk melawan Cina juga bisa menang, bisa, tapi karena memang juga juga di sini Cina juga sangat ulet sekali, itu bisa saja Cina ini akan beradu imbang, beradu skor dengan Australia ini, dan inilah wajibnya timnas Indonesia hari ini juga harus menang, dan juga untuk melawan Bahrain nanti harus menang, serta Cina juga memang harus wajib menang agar memang bisa memastikan lolos ke Piala Dunia langsung. Kita harus merebut di posisi kedua, karena posisi ke-1 sudah pasti akan didapatkan oleh Jepang itu sendiri ya. Jadi itu ya, kesempatan kita memang harus berdekat dan harus benar-benar memanfaatkan keadaan situasi yang ada, karena memang beberapa pemain pilar dari Australia memang mengalami cedera, ini yang harus dimanfaatkan benar-benar oleh timnas Indonesia. Dan menurut saya nanti permainan timnas Indonesia jangan terlalu
menyerang, asik-asikan menyerang, tapi kita harus mencari titik lemah, ataupun kita juga harus bermain bertahan juga ya. Lebih baik bermain bertahan dan juga menyerang agar untuk mengantisipasi. Karena apa di sini kalau menyerang terus, karena di sini attack dari Australia, serangan balik Australia ini sangat berbahaya dan sangat cepat. Mereka terkenal dengan serangan balik sangat-sangat super cepat sekali ini, yang memang harus diwaspadai oleh back kita dan pemain-pemain tengah kita. Itu dia ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk mereka memang sekarang sudah berkumpul dan sudah berlatih bersama, dan besok kemungkinan besar untuk besok itu sudah mulai merancang taktik. Ini memulihkan hari ini, memulihkan fisik dan saling berkenal dan memulihkan fisik, dan besok itu akan merancang taktik untuk laga pada Kamis 2020 Maret ini ya, jam 4 sore. Jadi memang tidak ada waktu lagi, memang untuk besok itu merancang untuk taktik, dan untuk hari berikutnya tanggal pagi sampai sore ini ya, itu kita beristirahat, meregangkan otot-otot dengan santai sambil berbincang-bincang tentang taktik juga untuk pertandingan sorenya. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan besar akan bermain 4-3-3. Itu yang saya alami, yang saya tafsirkan itu paling cocok tuh 4-3-3. Kita bermain menyerang tapi juga bertahan. Jadi seperti jangan, kalau kita bermain 3-3-4 ini sangat-sangat berbahaya dan sangat riskan, ataupun 3-4 ataupun 3-3-4 itu juga akan berbahaya. Kalau tidak ya 3-4-3 juga tidak masalah. Ini kita tidak bermain 4 back terlebih dahulu, tapi kita bermain untuk 3 back seperti yang era Sintayong terlebih dahulu ini, agar tidak kerepotan juga. Jadi seperti itu ya. Oke, kita seperti itu ya teman-teman. Terima kasih ya. Untuk kita akan bahas lagi nanti untuk tentang taktikal dan juga gimana menyerangnya timnas Indonesia, agar nanti bisa lengkap, agar video ini juga tidak terlalu panjang. Nanti kita akan bahas tentang taktikal dengan grafik taktikal yang sesungguhnya. Oke, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like dan juga subscribe. Saya ucapkan terima kasih sekali, dan yang belum subscribe saya mohon untuk subscribe-nya ya, agar saya bisa berkembang lagi dan bisa memberikan konten terbaru untuk Anda yang selalu memberikan informasi tentang sepak bola Indonesia. Salam sepak bola dan salam olahraga, dan jangan lupa selalu dukung timnas Indonesia di kaca internasional. Siapapun pelatihnya, siapapun yang dimainkan, tetap dukung timnas Indonesia. Cayo.